Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandara Soekarno-Hatta telah berhasil mengungkap kasus pemerasan atau pencurian dengan kekerasan. Sabtu, tanggal 18 Maret tahun 2023, kejadian mengungkap kasus pemerasan atau pencurian dengan kekerasan pada hari Minggu, tanggal 5 Maret tahun 2023, lokasi kejadian area pemberangkatan internasional Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Polresta Bandara Soekarno-Hatta, dalam hal ini Satuan Reserse Kriminal, telah berhasil mengungkap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan atau tindak pidana pengancaman yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 5 Maret tahun 2023, sekira pukul 20.45 waktu Indonesia bagian Barat. Tempat kejadian berlokasi di area keberangkatan internasional Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Dalam penanganan perkara ini, teman-teman dari Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandara Soekarno-Hatta berhasil mengamankan 3 orang tersangka dengan inisial yang pertama FF, usia 21 tahun, laki-laki, pekerjaan sebagai mahasiswa, beralamat di Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Yang kedua, nama dengan inisial IK, usia 22 tahun, laki-laki, status sebagai pelajar, beralamat di Garut, Provinsi Jawa Barat. Yang ketiga, nama dengan inisial G, usia 34 tahun, laki-laki, pekerjaan swasta, alamat berdomisili di Lampung, Wai Kanan, Provinsi Lampung. Hari Minggu, tanggal 5 Maret tahun 2023, sekira pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat, saat sedang melaksanakan kegiatan observasi di Terminal 3, personil Polresta Bandara Soekarno-Hatta menerima laporan dari saudara AR yang berstatus sebagai korban yang akan berangkat ke negara tujuan Filipina menggunakan pesawat maskapai Cebu Pacific dengan waktu keberangkatan pukul 00.30 waktu Indonesia bagian Barat, beserta dengan 3 rekannya, dan kemudian saat tiba di Terminal 3 melapor ke polisi, ke Polresta, menyebutkan bahwa mereka telah menjadi korban perampasan atau pidana pencurian dengan kekerasan yang diambil berupa telepon genggam, uang tunai, dokumen keberangkatan, identitas, dengan nilai total kerugian sebesar 8 juta rupiah. Kami lanjutkan untuk korban, ada 3 orang. Disebutkan di kronologis pertama bahwa itu ada 4 orang yang dihampiri, namun ternyata dari ke-4 orang tersebut, 1 diantaranya merupakan bagian dari sindikat pemerasan dan pelaku pencurian dengan kekerasan. Berpura-pura sebagai korban, ternyata bersekongkol dengan para pelaku untuk melakukan tindak pidana terhadap para korban. Sehingga untuk korban ada 3. Inisial yang pertama korban AR, usia 26 tahun. Kemudian korban kedua inisialnya PB, usia 24 tahun. Kemudian korban ketiga inisial R, usia 22 tahun. Modus operandi dari para pelaku berpura-pura sebagai anggota kepolisian yang melakukan pemeriksaan terhadap calon pekerja migran yang hendak berangkat ke luar negeri secara non-prosedural. Dalam melakukan aksinya, melengkapi diri mereka dengan menggunakan senjata airsoft gun dengan model pistol
Setelah itu para korban diminta untuk ikut bersama dengan pelaku, dan kemudian pelaku meminta korban untuk menghubungi para agen yang memberangkatkan para korban untuk mendapatkan sejumlah uang. Barang bukti dalam pokok perkara ini, yang pertama, 1 pucuk senjata airsoft gun jenis pistol, 1 unit kendaraan roda 4, 3 unit telepon genggam, 1 buah tas selempang, dan 1 buah tas berisi peluru airsoft gun jenis gotri. Untuk sangkaan pasal yang kita sangkakan kepada para pelaku, yang pertama, pasal 368 ayat 1 KUH Pidana ayat 1 yang berbunyi, barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri, kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena memeras dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun. Yang kedua, pasal 365 ayat 1 dan ayat 2 KUH Pidana. Ayat 1 berbunyi, dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri, atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada padanya. Ancaman hukuman 9 tahun penjara. Untuk ayat kedua, hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun dijatuhkan apabila perbuatan itu dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih. Dalam hal ini, Polresta Bandara Soekarno-Hatta mempedomani apa yang menjadi arahan dari Bapak Kapolda Metro Jaya. Pada kesempatan ini juga ada beberapa pesan Kamtibmas dari Bapak Kapolda Metro Jaya, di antaranya di wilayah Bandara Soekarno-Hatta, Polresta Bandara Soekarno-Hatta tetap fokus untuk menjaga keamanan dan ketertiban dan memerintahkan seluruh jajarannya untuk melakukan pendekatan pencegahan kejahatan sebagai pola utama dalam melaksanakan tugas kepolisian. Polresta Bandara Soekarno-Hatta siap melaksanakan apa yang menjadi direktif Bapak Kapolda, dan pada kesempatan ini kami menyampaikan permintaan bantuan kepada seluruh pengguna jasa Bandara Soekarno-Hatta untuk sama-sama menciptakan keamanan dan ketertiban di wilayah bandara sebagai rumah bersama.